Awal pemicu ibu di Batam aniaya putri kandungnya hingga babak belur, bukan gegara sembunyikan HP. Terungkap awal pemicu ibu di Batam aniaya putri kandungnya hingga babak belur. Beredar kabar bahwa seorang ibu berinisial JBD, 37, tega menganiaya anak kandungnya, AF, 13, dengan cara yang sangat tragis. Alih-alih memberikan contoh yang baik terhadap anak kandungnya itu, JBD justru melakukan tindak kekerasan. JBD bahkan nekat memukul korban menggunakan sapu dan rantai besi serta melilit leher korban sebanyak 2 kali menggunakan rantai besi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kepala sebelah kiri bocor, luka lecet di pelipis sebelah kanan, luka lebam di mata sebelah kiri. Selain itu luka lecet di tangan sebelah kanan, luka lecet di bagian leher dan merasakan sakit di jari tangan sebelah kanan dan kiri. Hal itu diungkapkan Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Ibtu Marihot Pakpahan. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku awalnya mau mendidik anaknya agar dapat menghafal ayat-ayat pendek Al-Quran. Jadi karena anaknya ini tidak menghafal ayat pendek Al-Quran, sudah diperingatkan ibunya berulang kali. Kemudian pas saat itu si anak mengambil handphone ibunya untuk belajar melihat YouTube. Namun pas ditanya ibunya, handphone di mana? Ternyata disembunyikan anaknya. Kejadian itu pun menyulut amarah si ibu, ujar Marihot berdasarkan keterangan pelaku dari hasil interogasi dilansir dari Tribun Batam, Jumat, 15 November 24. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Bengkong. Namun sejauh pemeriksaan, pelaku terbilang kooperatif dalam menjawab pertanyaan penyidik. Sejauh ini pelaku masih kooperatif dalam pemeriksaan, namun jika dibutuhkan ahli kejiwaan, maka akan kita datangkan, kata Marihot. Menurut F merupakan orang pertama yang menolong AF, dirinya menceritakan kejadian yang berujung JBD mendekam di penjara itu terjadi pada Senin, 11 November 2024. Lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban AF berlari ke rumahnya, dengan kondisi badan dililit rantai yang dikunci dan tali rapia warna merah. Melihat kondisi tersebut, ia menanyai korban. AF mengaku dirinya dipukul orang tuanya. Saya tidak tega melihat kondisi anak tersebut, selanjutnya saya lapor ke Pak RT dan pemilik kontrakan, kata F. Setelah melapor kedua orang itu, F tak tahu lagi ceritanya hingga akhirnya polisi datang ke lokasi dan menjemput JBD, orang tua korban. Saya tidak tahu lagi ceritanya seperti apa. Saya hanya kasih informasi kepada Pak RT. Karena saya tidak sanggup melihat kondisi anaknya, kata F. Saat itu kata F dirinya juga sempat menemui orang tua korban. Tetapi orang tua korban semakin marah dan lanjut memarahi korban. Ya saya juga tinggalkan begitu saja. Saya tidak tahu siapa yang laporan sampai polisi turun dan menjemput pelaku, kata F. Menanggapi hal tersebut, F merasa bersalah sendiri setelah tahu risikonya. JBD harus mendekam di dalam penjara gegara menganiaya anaknya. Ditemui di kompleknya, F mengaku bersalah. Ia tak tahu lagi mau berbuat apa, setelah JBD dijemput polisi dan harus masuk ke dalam sel tahanan. Saya tidak enak juga, saya jadi merasa bersalah. Soalnya selama ini hubungan saya dengan JBD cukup bagus, bahkan bisa dibilang tiap hari teman ngobrol, kata F. Kronologi kejadian kronologi ibu di Batam aniaya anak kandung, tubuh dililit pakai rantai besi.